Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Retriani dengan NIM 22832300065 dari kelas B PVTE. Di sini saya akan menjelaskan tentang Green School di SMK. Apa sih Green School di SMK itu? Green School yang juga dikenal dengan sebutan Adiwiyato merupakan salah satu inisiatif yang dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk membangun pengetahuan dan kesadaran seluruh warga sekolah terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Program ini mendefinisikan sekolah sebagai tempat yang ideal untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, nilai-nilai moral, dan etika, yang semuanya berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan hidup serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada implementasi Green School di SMK. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan itu pemasangan panel surya sebagai listrik alternatif, dan juga bisa penggunaan sistem irigasi tetes di kebun sekolah. Dan yang terakhir juga bisa pemanfaatan aplikasi digital untuk mengurangi penggunaan kertas. Yang kedua ada penerapan prinsip ekonomi sirkular di bengkel atau workshop. Sebagai contoh, pemanfaatan kembali komponen elektronik atau otomotif yang masih bisa digunakan, dan juga mengajarkan siswa membentuk produk daur ulang bernilai ekonomis dari limbah bengkel. Dan yang terakhir juga bisa memasukkan prinsip zero waste ke dalam praktek kerja di laboratorium atau bengkel. Dan yang ketiga ada pengembangan inovasi teknologi hijau oleh siswa. Sebagai contoh, siswa merancang alat hemat energi seperti lampu tenaga surya, pemanas air tenaga surya, atau alat pengering tenaga angin. Dan juga membuat proyek tugas akhir bernama Green Innovation seperti sistem otomatisasi, hemat energi, atau pengolahan air limbah bengkel. Dan yang terakhir, ada evaluasi dampak dan publikasi hasil. Nah, ini sebagai contoh, menyusun laporan tahunan Green School dan mempublikasinya di website sekolah. Dan yang kedua ada mengikuti lomba adiwiyata tingkat kota, provinsi, atau nasional. Dan yang terakhir, membuat dashboard lingkungan digital seperti grafik pemakaian air, listrik, volume sampah, dan proses kegiatan hijau. Selanjutnya ada prinsip Green School. Green School mengedepankan prinsip partisipatif dan kolaboratif. Seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, hingga petugas kebersihan dan orang tua, diharapkan memiliki peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran tertentu, tetapi diintegrasikan dalam semua aspek kehidupan sekolah, baik dalam kurikulum kegiatan, kesiswaan maupun pengelolaan sarana prasarana. Dan di sini juga ada contoh program Green School. Yang pertama ada program pengelolaan sampah terpadu sekolah atau bank sampah sekolah. Sebagai contoh, siswa diajak memilah sampah organik dan anorganik dari kelas dan bengkel. Sampah anorganik yang masih bernilai jual dikumpulkan di bank sampah sekolah dan dikelola bersama koperasi atau mitra daur ulang. Sampah organik bisa dijadikan kompos untuk kebun sekolah. Dan yang kedua ada sekolah hemat energi. Sekolah hemat energi ini, program ini mengedukasi warga sekolah untuk menghemat energi listrik dan air. Siswa terlibat dalam audit energi ringan, memantau pemakaian listrik di ruang kelas atau bengkel,
dan membuat sistem otomasi seperti sensor lampu dapat ditambah lomba kelas hemat energi. Yang ketiga ada Green Project Siswa. Project siswa itu proyek-proyek praktik siswa berbasis lingkungan seperti membuat alat penyaring air, sistem irigasi otomatis, lampu taman tenaga surya, atau alat pemilah sampah pintar. Proyek ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran berbasis project based learning. Dan yang terakhir ada pelatihan dan workshop lingkungan. Mengadakan pelatihan pembuatan kompos, eco-brick, kerajinan dari barang bekas, atau sistem energi terbarukan bisa bekerja sama dengan dinas lingkungan, perguruan tinggi, atau komunitas pencinta alam. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan Green School di SMK antara lain kurangnya kesadaran lingkungan, keterbatasan anggaran dan lahan, serta minimnya dukungan kelembagaan. Selain itu, integrasi isu lingkungan dalam pembelajaran dan kerjasama dengan industri ramah lingkungan lemah. Solusinya itu meningkatkan edukasi dan pelatihan warga sekolah, mengaktifkan tim lingkungan, mencari dukungan dana eksternal, serta memanfaatkan teknologi sederhana dan inovasi siswa untuk kegiatan ramah lingkungan. Kolaborasi dengan sekolah lain dan industri juga penting untuk memperkuat implementasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan aksi nyata. Lingkungan melalui pendidikan, pengelolaan sekolah, dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah, implementasinya itu menghadapi beberapa tantangan, namun dengan komitmen, kolaborasi, dan inovasi, program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Beberapa aksi nyata yang bisa dilakukan antara lain itu mengelola sampah dengan sistem 3R, membuat taman atau kebun sekolah, menghemat energi dan air, melibatkan siswa dalam proyek lingkungan, serta menjalin kerja sama dengan instansi atau industri yang mendukung program lingkungan sekolah. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.